Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya hari ini akan menjelaskan tugas yang diberikan kepada dari Bapak Eko kepada saya selaku mahasiswa STMB ya. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang dikasih aku oleh Bapak Eko yang ganteng, yang baik hati. Oke, ya lanjut. Nah, di sini kita yang pertama tentang dasar-dasar manajemen di online atau digital ya. Jadi tentang membahas tentang fungsi dasar-dasar manajemen di era digital ini. Jadi begini teman-teman, selama masa pandemi ini kita mengerjakan tugas lewat online dan kuliah pun sama ya. Dasar-dasar manajemen tersebut bagian era digital kita harus yaitu manajemen tersebut diartikan sebagai planning atau perencanaan ya. Jadi pelaksanaan dan pengawasan 4 fungsi manajemen ya. Jadi manajemen itu diartikan sebagai perencanaan. Yang kedua, merencanakan budaya manajemen di masa pandemi. Dan yang kedua adalah merencanakan budaya manajemen di masa pandemi. Jadi kita wajib melestarikan budaya manajemen di masa pandemi ya. Yang sebagai contoh, kita harus mematuhi 3 peraturan pemerintah ya. Seperti 1, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, setiap kita keluar rumah harus memakai masker, menjaga jarak, dan pulang pun kita harus mencuci tangan. Sebagai contoh adalah perusahaan yang melayani media sosial merencanakan aktivitas perkantoran, kita wajib ya menggunakan populer Twitter yang memberikan PH sebagai karyawan untuk selamanya. Artinya karyawan tidak perlu karyawan tidak perlu datang ke kantor ya meski pandemi COVID-19 ya, intinya jadi seperti itu. Kita harus menyesuaikan ya yang dapat dilakukan perusahaan dalam menghadapi budaya kerja layaknya WPH. Diantaranya pertama adalah melakukan sistem shift sementara. Sistem ini dinilai efektif untuk mencegah karyawan berkumpul dalam satu waktu ya, jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah manajemen tradisional dan manajemen modern ya. Jadi manajemen tradisional adalah manajemen yang mulanya berkembang secara alamiah, seperti proses fisik ya, siapa yang berkuasa intinya siapa yang berkuasa menjadi pemimpin ya atau manajer, jadi seperti itu. Adapun ciri-ciri manajemen tradisional ya, seperti yang pertama tidak sepenuhnya menghasilkan hasil yang efisien atau yang bagus produk-produk yang di keorganisasian kerja. Yang kedua, ciri-cirinya manajer akan mengalami kesulitan untuk karyawannya yang tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional ya, gitu seperti itu. Dan juga yang kedua adalah manajemen modern. Manajemen modern meliputi manajemen yang pada periodenya dijalani dengan sesudah mempelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika atau ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan sebagai teori aliran manajemen. Teori ini meliputi pertama kali didesain ya oleh Cordes, Robert, dan Max Weber. Jadi seperti itu ya.